keluar zoom-nya. Oh, udah keluar tuh. Dua malah keluarnya. Oke. Tes. Kita mulai ya. Tidak ada data. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih lil barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Tsumma assalatu wassalam 'ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwani wal akhawat fillah nasyarumullah, dalam kesempatan yang lalu kita telah sampai pada suratul Asr. Maka sekarang kita masuk ke surah At-Takatsur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakum at-takatsur. Alhaakum. Apa itu alhaakum? Apa artinya? Celaka. Asal aja ngertiinnya. Telah melalaikan, menyibukkan kalian. Di sini ada arti enggak? Alhaakum. Enggak ada di sini. Oh, di sini berarti. Alhaakumut takatsur. Dari ayat ini berarti dari sini. Baca. Hadza khabarun. Ini merupakan sebuah kabar, sebuah berita. Yuradu bihil wa'adh wat taubih. Di mana kalimat berita ini nih, beritanya khabar. Kalimatnya berita, khabar, menyampaikan sesuatu. Khabar itu bukan berupa pertanyaan, bukan berupa nasihat, bukan berupa perintah, bukan. Lagi ngasih tahu, khabar itu pemberitahuan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Allah Subhanahu wa taala katakan alhaakumut takatsur. Kalian itu, kalian berarti apa? Semuanya kan? Alhaakum. Kayak kalian. Kalian semuanya, atau lebih tepatnya bukan kalian semuanya. At-takatsur. At-takatsur artinya apa? Bermegah-megahan, berbangga-bangga dengan dunia, itu telah membuat kalian lalai.
telah membuat kalian lalai. Jadi di sini fa'ilnya at-takatsur. Kum di sini maf'ul. Kum di sini maf'ul. Alhaakumut takatsur. Dunia ini telah membuat kalian lalai. Ini kan khabar, nggak ada perintah, nggak ada larangan. Ada perintah apa di sini? Nggak ada. Ada larangan apa di sini? Nggak ada. Tapi yuradu bihil wa'adh. Tapi maksud dari berita ini adalah nasihat, mau'izah. Bentuk kalimatnya khabar, tapi maksud dari kalimat tersebut adalah nasihat. Menasehat berarti kita bisa menasehati seseorang dengan menggunakan kalimat khabar. Dengan menggunakan kalimat khabar. Misal, kalau misalnya kita mengingatkan saudara kita, adik kita, anak kita, mungkin nanti kalau sudah punya anak. Main game terlalu lama misalnya. Game telah melalaikanmu. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa maksudnya? Maksud dari perkataan itu pengen apa? Jangan main game dulu, atau udah dulu, atau istirahat dulu, atau jangan lama-lama. Itu nasihat. Wat taubih, celaan. Jadi dua, di satu sisi ada unsur nasihat, di sisi yang lain ada unsur celaan. Celaan atas apa? Celaan atas buruknya bermegah-megahan. Celaan atas buruknya bermegah-megahan. Wa makna alhaakum syagalakum. Adapun makna dari alhaakum artinya adalah syagalakum. Telah membuat kalian sibuk. Telah menyibukkan kalian. Telah menyibukkan kalian. Wat takatsuru, adapun yang dimaksud dengan at-takatsur adalah al-mubahah, berbangga-bangga. Al-mubahah, berbangga-bangga. Berbangga-bangga. Bikathratil mali, dengan apa? Berbangga karena banyaknya al-mal, harta. Berbangga-bangga dengan banyaknya anak. Wa ayyaqulu haula, di mana di antara kebiasaan jeleknya orang-orang Arab itu sering membanggakan harta, anak, keturunan ataupun jumlah kabilah. Di antara kebiasaan orang-orang Arab. Makanya kalau ada jumlah kabilah yang besar, yang banyak, itu dianggap kabilah yang terhormat. Makanya wa ayyaqulu haula, di mana mereka orang-orang Arab zaman dahulu terbiasa mengatakan nahnu aktsar, kami lebih banyak jumlah, kayak gitu. Kami mayoritas. Gimana? Jawa, kami mayoritas, enak aja mayoritas. Sunda tidak terima. Indonesia itu dulunya Majapahit, enak aja, sembarangan ngomong. Orang Jawa nih. Makanya di Jawa Barat nggak ada nama Majapahit, nggak ada nama jalan apa? Siapa namanya? Gajah Mada, Hayam Wuruk, nggak ada. Di Jawa Barat nggak ada. Haram semuanya itu. Penjajah soalnya. Dianggap penjajah. Ya. Majapahit itu dianggap penjajah sama Sunda. Sunda itu pecahnya, bukan pecah, karena bagi-bagi kekuasaan. Rajanya yang bagi-bagi. Galuh, Sunda, pecah sendiri, Pajajaran pecah sendiri. Bukan serangan dari luar. Serangan dari luar nggak mempan orang Sunda. Nggak mempan. Bahkan penguasaan Sriwijaya atas Sunda saja diperselisihkan ahli sejarah. Apakah Sriwijaya pernah menguasai Sunda atau tidak? Jadi gara-gara Jawa jadi situ-situ. Antum pemicunya nggak benar nih. Jadi jumlah atau mayoritas atau apapun itu yang membuat kita merasa lebih banyak dibandingkan orang lain itu sebetulnya nggak ada manfaatnya sama sekali. Maka jangan kemudian antum lalai hanya karena jumlah antum lebih banyak. Bukankah kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kaum muslimin bertemu dengan orang-orang kafir di perang Badar, itu justru dengan jumlah yang sedikit. Dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan orang kafir, sepertiganya. Kaum muslimin kurang lebih 300, orang kafir kurang lebih 1000 atau bahkan lebih sedikit.
Ya kan? Sebaliknya, ketika kaum muslimin kemudian bermegah-megah dengan jumlah di perang Hunain. Oh, sekarang gitu banyak banget. Masa kalah cuma gini doang? Gitu. Setara gini doang mah, seimbang. Jangankan 1:2, 1:10 kita menang. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Akhirnya dibuat kocar-kacir duluan perang Hunain. Allah menakdirkan ternyata, ya Allah, kalau bukan takdir Allah nggak bisa kan? Maka Allah menakdirkan atau menanamkan keberanian buat orang-orang kafir. Jadi tiba-tiba orang-orang kafir itu perangnya luar biasa, berani sekali. Sampai kaum muslimin kaget, bisa hebat-hebat ini. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalah di situ. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan karena kalian udah sadar, dibalikan keadaan. Dibalikan keadaan. Seperti itu. Gara-gara berbangga-bangga terhadap jumlah. Nahnu aktsar, kebiasaan orang-orang Arab. Wa yaqulu haula, kemudian orang yang lain mengatakan, enggak, nahnu aktsar, kami yang lebih banyak, kami yang lebih banyak hartanya, kami yang lebih banyak anaknya, kami yang lebih banyak jumlah kabilahnya. Terus seperti itu, dan yang menarik juga ternyata mereka ini kalau infak juga saling besar-besaran. Ada lebihnya, ada kurangnya. Oh, saya yang paling banyak, kenapa? Karena saya menyediakan air minum buat jamaah haji. Saya lebih banyak, ente minum dong, saya makanan. Ente cuma minuman makanan, saya ganti kiswah sendirian. Wah, Masya Allah. Orang mereka seperti itu. Berbangga-bangga dengan seluruh amalan apapun yang mereka lakukan. Walama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ibnu Adam, mali wa laysa laka min malika illa ma akalta. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ibnu Adam, anak Adam itu sering berkata, mali, ini hartaku gitu kan. Padahal wa laysa laka min malik illa ma akalta. Tidaklah ada harta milikmu sebenarnya itu kecuali yang engkau makan. Itulah hartamu. Yang lain itu enggak ada apa? Yang enggak ada maknanya. Illa ma akalta. Fa'ufniyat. Maka ketika kau telah makan, apa yang terjadi? Ya hilang. Apa yang terjadi? Makanan kalau udah makan. Jadi apa? Jadi kotoran. Mending jadi energi. Tapi yang tampak itu kotoran kan? Artinya begini, sebanyak apapun harta yang dimiliki untuk beli makanan seenak apapun, pada ujung-ujungnya, ya jadi kotoran juga. Fa'ufniyat. Fana, hilang. Aula bista, atau kalau hartanya berupa pakaian, berupa apa yang bisa dipakai, ya antum udah pakai. Habis itu habis dipakai apa? Lihat, rusak juga lama-lama kok. Baju sobek, kucel, lecek, nggak dipakai. Iya kan? Maka harta makanan yang kau makan pada akhirnya hilang. Baju, pakaian, kendaraan yang kau pakai pada akhirnya rusak juga. Tapi auta saddaqta, atau harta yang kau sedekahkan, fa'umdiyat, maka dia akan abadi. Pilih mana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kau makan, yang pada akhirnya hilang, telan perut kemudian keluar jadi kotoran, ataukah yang kau pakai yang juga pada akhirnya akan rusak, atau yang kau sedekahkan yang itulah abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mau pilih yang mana? Kita punya harta, kita dianugerahi harta, maka dikemanakan harta itu? Dikemanakan harta itu? Ya, jadi harta ini selain ditanya dikemanakan harta, nanti juga ditanya dari mana harta itu. Dari mana harta? Dikemanakan harta. Ngambilnya bisa jadi halal, kerjaannya halal, gajinya halal, tidak korupsi, tidak nipu. Tapi kalau digunakannya tidak pada tempat yang benar, maka harta ini juga akan dimintai pertanggungjawaban di Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masalah harta itu dua pertanyaannya. Bukan cuma dicarinya bagaimana, tapi mengeluarkannya pun bagaimana. Banyak orang yang berurusan dengan harta itu hanya fokus pada bagaimana mencarinya. Yang penting halal. Tapi setelah itu nggak tahu nih hartanya diapain. Udah dapat gaji halal, nggak nipu, nggak korupsi. Dipakai buat judol. Apa judol? Judi online.
Mereka menganggap apa? Cuma dikit, main-main aja gitu kan. Depo 500 nggak apa-apa lah, gaji saya 5 juta cuma 10%. Bukan masalah cuma-cumanya, haram itu tetap haram. Mau ente judinya masangnya 50 perak, yang 50 rupiah ini masih berlaku nggak sih 50 rupiah? Sekarang. Tapi kadang-kadang masih ada makanan 50 perak ya. Cuma kadang-kadang kembalinya permen. Udah nggak berlaku berarti. Kalaupun kita masangnya cuma 50 perak, dosa tetap dosa, dosa besar tetap dosa besar. Oh kalau gitu mendingan 50 juta sekalian dong, ya makin besar lagi dosanya. Nggak ada mendingnya, keharaman itu nggak ada mendingnya. Begitu. Atau dipakai buat bermegah-megahan. Bukan membeli sesuatu yang dibutuhkan, tapi sekedar memuaskan hawa nafsu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Boleh nggak membeli mendapatkan apa yang diinginkan? Boleh, asal nggak terlalu banyak. Dan ada kebutuhannya, bukan sekedar diinginkan. Kalau nggak ada kebutuhan sama sekali, maka dia mubadzir. Kalau nggak ada manfaatnya sama sekali, maka dia mubadzir. Kalau nggak ada manfaatnya sama sekali, yang kita inginkan itu nggak ada manfaatnya sama sekali, maka mubadzir. Dan orang yang tabdzir, orang yang mubadzir, itu safih kalau dalam fikih ya. Orang yang mubadzir itu safih. Safih itu apa? Safih itu bodoh, nggak berakal. Artinya, orang yang tabdzir itu safih, maka dia kehilangan hak guna uang. Kehilangan hak guna harta. Hartanya masih milik dia tapi tidak boleh digunakan oleh dia. Oh, terus gimana dong menggunakannya? Harus diarahkan, baik itu oleh hakim atau oleh wali. Orang yang tabdzir, termasuk anak-anak. Anak-anak safih. Anak-anak kalau punya harta, boleh mereka punya harta, berhak mereka memiliki harta, tapi hak gunanya nggak boleh. Harus diawasi oleh orang tua atau wali. Karena anak-anak kalau misalnya punya uang, mereka belinya apa? Permen, es krim, coklat. Rusak. Nggak ngerti mereka uang itu dipakai buat apa. Sekalinya jangan beli makanan-makanan begitu. Sekalinya beli gitu ntar beli mainan. Anak-anak begitu, nggak paham. Beli mainan boleh nggak boleh, tapi nggak usah terlalu banyak. Beli coklat nggak apa-apa, ya nggak apa-apa sekali, jangan tiap hari. Karena merusak ya. Gula itu kan banyak kan sekarang anak-anak kena penyakit gula, hati-hati. Maka biasakan, ajarkan anak-anak itu makanan-makanan yang baik. Buah-buahan, susunya susu yang kalau memungkinkan yang gak ada rasanya. Ajarkan mereka supaya suka. Kan banyak yang gak suka kan, bahkan mungkin di antara kita ada yang gak suka. Ini susu gak ada rasanya. Sumurni. Kalau susu sapi kan hampir gak ada bau lah ya, beda sama susu kambing. Kalau saya susu kambing gak kuat. Ada yang suka susu kambing gak? Ada yang ngasih susu kambing. Susu bubuk kambing. Gak tahu apa yang tahu apa. Ntar saya kasihin buat antum aja lah. Gak kemakan, saya gak kuat. Jadi kalau saya minum susu kambing itu, nggak Allah alam ya, langsung kebayang kandang kambing gitu. Soal baunya, ya kan, baunya gitu kan? Antum kerasa baunya? Nggak kerasa baunya, kuat antum ya. Saya ini kalau misalnya minum susu kambing, nih pas glek, baunya itu langsung, kayak di kandang kambing gitu. Nggak kuat makanya, nggak kuat. Susu kambing nggak kuat. Kalau sapi masih kuat. Susu sapi hampir nggak ada bau, susu sapi. Begitu. Diajarkan yang seperti itu, buah-buahan. Jangan sampai kemudian kita pun makannya nggak buah-buahan. Jadi jajanan itu biasakan jajanan sehat. Buah-buahan, cemilannya itu buah-buahan gitu. Jangan seblak terus begitu ya. Buah-buahan. Walaupun mungkin dari sisi harga memang lebih mahal biasanya ya. Daripada es kan 3.000 dapat, 5.000 dapat. Buah-buahan nggak bisa. Tapi nggak apa-apa. Itu bagian dari menjaga amanah tubuh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak bisa mempergunakan harta, dia safih, kehilangan hak guna. Begitu. Apa yang kemudian dilakukan, nanti dia tidak boleh membelanjakan hartanya atas kemauan sendiri. Jadi ditahan hartanya. Dia boleh membelanjakan harta atas bimbingan dari hakim atau dari wali. Agar apa? Agar apa yang dibelanjakannya bermanfaat. Agar apa yang dibelanjakannya bermanfaat. Begitu. Jadi mau dipilih, silahkan. Makanan, beli banyak makanan, ya pada akhirnya jadi kotoran. Beli banyak pakaian, pada akhirnya juga rusak. Tapi kalau disedekahkan, dia akan abadi. Dan
sedekah ini bukan berarti sedekah itu maknanya makna sedekah pada orang miskin. Kita kadang-kadang kalau sedekah itu langsung orang miskin gitu ya. Padahal enggak, sedekah itu banyak. Bisa ke orang miskin, fakir miskin, atau sedekah kepada keluarga yang sifatnya wajib, pada kerabat. Jadi nggak mesti sedekah itu atau ke masjid. Biasanya kita yang paling sering itu ke masjid ya. Mikirnya sedekah itu ke masjid kan? Nggak mesti. Iya betul. Ke masjid itu salah satu sedekah. Tapi nggak mesti ke masjid. Bahkan boleh bersedekah kepada orang yang tidak miskin kalau orang tersebut sibuk dengan nuntut ilmu. Jadi ada orang yang sehari-hari nuntut ilmu sampai nggak sempat kerja, nggak miskin sebenarnya, cuma nggak sempat kerja aja dia. Maka boleh bersedekah kepada orang-orang tersebut. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali boleh meminta-minta. Orang yang sibuk dengan ilmu itu boleh meminta-minta. Artinya boleh ngajuin donasi, boleh minta donasi. Walaupun agak kurang ini kan, agak kurang berwibawa jadinya kan. Tapi boleh, dari segi hukum fikih boleh. Kata Imam Al-Ghazali, di antara meminta-minta yang diperbolehkan adalah orang yang sibuk dengan ilmu. Sebatas untuk memenuhi kebutuhan hajatnya hidupnya saja. Boleh. Begitu. Makanya di zaman Nabi banyak ahlu sufah yang tinggal di emperan Masjid Nabawi, mereka ini nggak kerja. Sibuk sama ilmu, dengerin hadis, nyatet hadis, ngajarin hadis. Siapa yang ngebiayai mereka? Nabi. Dari mana? Dari Baitul Mal. 20 orang dibiayai oleh Nabi SAW, dikasih beasiswa buat nyantri di Masjid Nabawi. Luar biasa. Jatah Baitul Malnya Nabi dikasih buat mereka. 20 orang lebih. Seperti itu. Dikasih beasiswa. Kata Imam Al-Ghazali boleh minta-minta, sebatas memenuhi hajat hidupnya. Jadi yang namanya sedekah itu nggak mesti ke masjid, nggak mesti ke orang miskin. Bisa ke keluarga kita. Bahkan kalau saya pribadi, lebih baik yang pertama itu ke keluarga. Yang kedua kemana? Yang kedua itu adalah ke para penuntut ilmu dan juga para asatidzah. Itu lebih bermanfaat. Kenapa? Karena lebih abadi. Misalnya kita punya uang, beliin beras, kemudian si beras ini dimakan sama santri, dimakan sama asatidzah, itu kan pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena yang namanya santri itu pasti akan menyebarkan manfaat. Maka setiap kali santri ini ngaji, gara-gara dia makan beras yang kita kasih, maka kita dapat pahala. Setiap si santri ini ngajar, gara-gara dia seger abis makan beras yang kita kasih, maka dapat pahala juga. Dan beras ini kan jadi nasi jadi daging, jadi darah. Oh, maka selama santri itu hidup, kita dapat pahala. Kadang-kadang kita nggak mikir ke situ. Itu wakafnya abadi sebenarnya. Selama santri itu hidup. Selama asatidzah itu hidup. Makanya donasi itu harus tepat sasaran dan tepat guna. Kita rata-rata donasi itu gedung. Itu rata-rata donasi. Ya betul, salah satunya gedung, benar. Cuma jangan dihabiskan buat gedung. Jangan dihabiskan buat gedung. Kasarnya belajar itu bisa di bawah pohon. Tapi belajar di gedung nggak ada guru nggak bisa. Belajar bisa di bawah pohon, yang penting ada gurunya. Tapi belajar dalam gedung, kalau nggak ada gurunya nggak akan bisa. Dan sering sekali saya temukan betapa banyak orang yang punya uang beli gedung atau bikin gedung yang harganya 5, 10, 15 miliar. Ya kan, menghabiskan uang miliaran. Tiba-tiba kemudian belum ada gurunya. Akhirnya OR, Open Recruitment. Yang namanya Open Recruitment, nggak disaring. Dan itu sering tuh, nanya ke saya, Ustadz, ada santri nggak yang bisa ngajar di sini? Oh, kalau ada daripada kesonohin mendingan di sini. Iya, kalau ada gitu. Ya. Kalau ada yang bagus ngajar daripada kesonohin mendingan di sini. Karena kita kekurangan. Tapi mereka, kebanyakan orang nggak berpikir gimana caranya mencetak para guru. Kalau memang kalian kekurangan guru, jangan buka pendaftaran buat murid dulu. Tapi buka buat calon guru. Kenapa nggak mikir kayak gitu? Lembaga sekarang itu yang penting buka-buka dulu. Gurunya belakangan. Buka aja dulu yang penting. Gimana ceritanya lembaga kayak gitu? Ya. Dan itu banyak. Akhirnya kebanyakan gurunya guru yang pengabdian. Dari pesantren apa baru lulus, belum siap mental, nggak pernah diajarin micro teaching, dia sedapat-dapatnya aja, setahun keluar. Dapat lagi yang baru, setahun keluar. Hasilnya apa? Ya asal belajar. Dan itu yang banyak terjadi di ma'had-ma'had baru di Indonesia dan negara kita. Banyak.
Dan itu kendalanya hampir sama. Saya sering diundang ke beberapa wilayah, mau itu di Sumatera, di Kalimantan, di Lombok, sama. Masalahnya sama, persis seperti itu. Masalahnya itu sama. Banyak orang nekat, tapi nggak bisa mengelola harta yang dimilikinya dengan tepat. Ya. Tapi kan kalau nanti guru doang, kita harus ngeluarin dana lebih besar. Kenapa emang? Biasa gitu biasanya tuh. Yang ininya apa, yayasannya itu nggak mau ngeluarin dana lebih besar. Kan kalau buat guru doang, pertama jumlahnya kan sedikit. Yang kedua kan harus beasiswa, nggak bisa dong. Guru yang akan dikerja di situ nggak beasiswa, nggak bisa dong, gitu kan? Kayak gitu. Nah itu kebanyakan yayasan menolak. Gitu. Akhirnya ya terjadilah apa yang terjadi. Kualitas pondok-pondok yang baru terutama ya di Indonesia itu ya disebut apa? Merangkak gitu kualitasnya, yang nggak bisa lari. Baik. Alhaakumut takatsur. Walam yudhkar al-mutakatsur bih. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan isim fa'il. At-takatsur, alhaakum at-takatsur. Bahwa bermegah-megahan itu telah melalaikan kalian. Allah tidak mengatakan kalian adalah orang yang bermegah-megahan, enggak bilang begitu. Kenapa bisa seperti itu? Maka di sini liyashmula dzalika kullu atau kullama yatakatsur bihi al-mutakatsirun. Agar maknanya lebih luas, mencakup seluruh apa yang biasanya dilakukan oleh orang yang suka bermegah-megahan. Seperti itu. Maka di sini di antaranya apa? Wa yatafakharu bihi. Wa yatafakharu bihi apa? Orang yang berbangga-bangga. Al-mutafakhiruna minat takatsur fil amwal. Bisa jadi berbangga-bangga atau berbanyak-banyaknya dalam urusan harta, wal aulad dalam urusan anak, berbangga-bangganya dalam urusan ansor, penolong-penolong, asisten-asisten pribadi, wal junud, tentara pasukan, wal khodam, lagi rame khodam. Cek khodam. Kirain apa gitu cek kedam itu ya. Ternyata pas lihat gitu. Ketik ada namanya gitu ya. Apa maksudnya? Dan ya saya bingung itu yang begitu rame gitu. Bingung saya. Yang begitu bisa rame orang-orang pada ngetik namanya, ya Allah. Betapa bodohnya kaum muslimin di Indonesia gitu. Tapi mereka nggak mau disebut bodoh tuh. Nanti jahil semua, tapi nggak mau disebut jahil. Kebanyakan begitu mereka. Mana kami jahil? Ya itu ente percaya sama khodam gitu-gituan, cuma ketik di komputer. Kalau nggak jahil, apa? Tapi nggak mau disebut jahil. Ini nggak mau disebut jahil. Senangnya debat lagi, mendebat para ustadz lagi. Orang yang begitu, ya. Qadam, khidmah, artinya apa? Pembantu. Waljah, kedudukan. Wa ghairu dzalika mimma yaqsudu bihi mutakatsirah kullu wahidin lil akhar. Dan berbagai macam jenis takatsur, berbangga-bangga yang dilakukan oleh sebagian seorang kepada orang-orang yang lain. Begitu. Walaisal maqsudu bihi al-ikhlasu lillah ta'ala. Bukan maksudnya bangga dengan ibadah yang dilakukan secara ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Berbangga-bangga di hadapan Allah. Boleh enggak kita kemudian membanggakan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika kita berdoa dengan menyebut apa? Amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu diperbolehkan. Misalnya kita pernah beramal dengan sangat ikhlas, sederhana, nyingkirin batu di pinggir jalan misalnya. Ada batu besar nih. Kalau misalnya motor itu bisa jatuh nih. Besar batunya, nggak kelihatan motor. Kita singkirin. Ikhlas banget, ya Allah karena Engkau. Kemudian tiba-tiba kita lagi lapar, udah nggak ada habis duit segala macam itu. Ya Allah, saya pernah nyingkirin batu waktu itu. Ikhlas banget karena Engkau ya. Sekarang berikanlah makanan yang paling enak ya Allah. Seenggaknya buat seminggu ke depan lah ya Allah. Seenggaknya ya Allah. Boleh nggak? Boleh. Membanggakan amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala boleh. Cuma kata para ulama, dalam keadaan seperti itu maka peluang mendapatkan pahala di akhiratnya kecil. Walaupun tidak membatalkan amal. Tidak membatalkan amal. Amalnya nggak batal.
Cuma peluang dapat pahala di akhiratnya kecil. Sebagian ulama yang lain mengatakan pahala di akhiratnya berbanding terbalik dengan kenikmatan dunia. Maksudnya gimana? Kalau kenikmatan dunia dapatnya banyak, pahalanya sedikit. Kalau kenikmatan dunia dapatnya masih sedikit, maka pahala di akhiratnya masih banyak. Allahu a'lam bishawab. Kemudian hatta zurtumul maqabir. Kapan kalian terus disibukkan dengan berbangga-bangga, itu kata Allah Subhanahu wa taala, hatta zurtumul maqabir. Ternyata ini merupakan peringatan bagi kita bahwa di antara kebiasaan buruk manusia itu selalu berbangga-bangga dengan keadaan duniawinya. Sampai kapan? Lagi-lagi manusia dijadikan objek. Nah, kalau di sini bukan, manusianya subjek ya. Hatta zurtumul maqabir. Ini manusianya subjek. Sampai kalian mengunjungi kuburan-kuburan. Maksudnya kapan sampai apa? Meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. An Qatadah, dari Imam Qatadah. Kanu yaqulun, nah ya, kanu orang-orang Arab zaman dahulu itu sering ngomong nahnu aktsaru min bani fulan. Jumlah kami lebih banyak itu daripada bani fulan. Wa nahnu a'addu min bani fulan, dan kami lebih terhitung, lebih dianggap daripada mereka. Wahum kullu yaumin yatasaqatuna ila akhirihim. Dan mereka tiap hari itu saling menjatuhkan. Lawan-lawan bicaranya saling menjatuhkan saingan-saingannya. Ya, dengan cara menjelek-jelekan, dengan cara merendah-rendahkan, itu nggak boleh. Haram perbuatan seperti itu. Wallahu mazalu kadzalika. Wallahu, demi Allah, mereka akan tetap seperti itu hatta saru min ahlil quburi kullihim. Sampai mereka menjadi bagian dari ahli kubur. Ternyata kebiasaan manusia itu seperti itu. Maka kalau kita punya perasaan-perasaan seperti itu diarahkannya kemana? Di hadapan Allah aja berbangga-bangganya. Ya Allah saya pernah ini, ya Allah saya pernah itu, silahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu punya sifat ingin diakui. Ya. Ingin dianggap ada. Bagaimana caranya supaya kita dianggap ada? Ngobrol sama Allah. Kenapa kok nggak kerasa kalau ngobrol sama Allah? Karena kita belum benar-benar menganggap Allah itu dekat dengan kita. Makanya kalau ngobrol sama Allah kayak nggak ada gitu. Kalau curhat sama Allah, kayak curhat sama orang di hadapan kita apa enggak? Nah, pernah nggak curhat sama Allah itu kayak ngobrol, berdua kayak ngobrol? Harusnya begitu. Harusnya begitu setiap saat. Jangan sampai ngobrol sama Allah tuh kayak ngobrol sendiri gitu. Nah, jangan begitu. Akhirnya kita itu selalu membutuhkan makhluk. Ya kan? Karena menganggap Allah jauh. Akhirnya kita nggak puas curhat sama Allah. Padahal sebetulnya kalau Allah itu dekat, kita anggap Allah itu dekat, kita benar-benar yakin Allah itu dekat, kemudian kita curhat sama Allah Subhanahu wa taala, kan selesai masalah sudah kan. Orang itu kan curhat kebanyakan nggak pengen nyelesain masalah ya. Cuma sekadar ingin meluapkan apa yang ada di dalam pikiran benaknya gitu. Ya udah, di hadapan Allah aja. Selesai kan? Nangis-nangis, sholat nangis. Sebelum tidur, bangun tidur. Nangis ya udah selesai. Kalau kita yakin Allah dekat, kita kan kayak ngobrol, ya Allah, udah gini. Curhat, selesai. Udah selesai. Plong kan? Kenapa kok masih belum plong? Ya karena kita menganggap Allah jauh bisa jadi. Bahkan kita menganggap kita lagi ngobrol sendiri. Enggak benar-benar yakin dengan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya berarti. Itu masalah. Jadi fitrah manusia yang ternyata punya sifat suka bermegah-megahan, suka ingin dipuji, suka ingin dianggap ada, maka diarahkan saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perkara-perkara lain. Suka mengeluh, manusia suka mengeluh kan? Manusia itu diciptakan suka mengeluh kan? Terus gimana caranya? Ya ngeluh di hadapan Allah aja, udah. Kok kayak belum plong lagi-lagi? Bisa jadi karena kita menganggap Allah itu jauh. Kalau belum plong, kita berarti belum menganggap Allah itu dekat. Belum menganggap curhat kita itu tersampaikan. Makanya kita lagi butuh orang, lagi-lagi butuh orang, lagi-lagi butuh orang. Masalahnya begini.
Kalau sekadar curhatan biasa nggak masalah. Tapi kalau sudah menyangkut aib orang lain, aib diri sendiri, itu bukan malah mengurangi masalah dengan curhat. Justru malah nambah masalah. Bukan karena kita khawatir dia menyebarkan, bukan. Tapi dengan kita menyebarkan aib kita sendiri, dengan kita menyebarkan aib yang kita sedang bermasalah padanya, maka itu sudah dosa. Apalagi kalau suami istri. Betapa banyak suami istri yang sebetulnya bisa selesai masalahnya kalau diselesaikan oleh mereka sendiri, tapi justru nggak selesai-selesai gara-gara salah satu di antara suami dan istrinya sering curhat sama orang lain. Dan sering jadi kompor. Apalagi kalau sudah curhatnya di medsos. Wow, habis lah. Kayak nggak tahu lisannya netizen aja. Wah, suami punya laki begitu, mah ceraiin aja, udah minta cerai, udah gampang kok, tinggal ngurus ke pengadilan, suami nggak mau datang langsung dianggap cerai. Ya kan? Apalagi kalau udah ada yang komen, ternyata balas komen lagi. Oh iya bener tuh, laki saya juga gitu. Itu kebayang kalau lakinya ngelihat gitu ya. Saya nggak habis pikir dengan emak-emak yang bahkan sebagian di antara mereka itu katanya ngaji. Katanya ngaji. Entah itu ikut majelis taklim A, majelis taklim B, majelis taklim C, halaqah, liqah, dan lain sebagainya. Tapi kok masih seperti itu? Ini kan mengkhawatirkan. Ya, keluh kesah itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Udah. Kalau masalah curhat-curhatan memang lebih aman laki-laki. Laki-laki jarang curhat. Laki-laki itu kalau lagi banyak masalah, yang suka ngerokok, ngerokok. Yang suka minum kopi, minum kopi. Yang suka main game, main game. Yang suka tidur, tidur. Nggak ada yang suka ngobrol. Nggak ada. Benar? Nggak ada. Iya, serius. Jadi kalau misalnya ada laki-laki yang tiba-tiba, kok main game nggak berhenti-berhenti ya? Padahal orang gede padahal nih. Udah tua padahal, bapak-bapak gitu ya. Bapak-bapak tiba-tiba main game terus-terusan gitu. Bisa aja dia lagi ada masalah. Kalau yang suka ngerokok, itu rokok nggak berhenti-berhenti, bisa dua bungkus. Bisa lagi ada masalah. Begitu. Ya, seperti itu. Atau kalau yang suka mancing-mancing. Seharian pula. Iya, ada bapak-bapak yang kalau lagi punya masalah, pergi mancing. Katanya menenangkan pikiran, kata mereka. Soalnya mancing itu kayak tetapa kan, kayak lagi bertapa gitu. Iya kan? Mancing itu kayak bertapa, diam. Bertapa gitu. Ya, selama tidak melanggar syariat, ya selama maksudnya kewajiban sholat masih terpenuhi, ya nggak masalah sebenarnya. Ya, itu lebih baik daripada curhat yang kemudian aib keluarga diumbar itu. Saya pikir itu lebih baik. Maka masalah ini yang paling rentan terkena itu masalah ini adalah perempuan. Kalau masalah curhat, ngeluh kesah. Ya kalau manusia ini tafakhur seringnya nih. Kalau laki-laki sering tafakhur. Seringnya berbangga-bangga. Udah ketemu temennya, oh banggain anaknya, banggain, ya kan? Karena ingin dianggap ada. Karena laki-laki itu ingin selalu dianggap eksis. Ingin selalu keberadaan itu dianggap ada. Maka di antara salah satu cara menghargai teman kita, menghargai partner kita, anggap dia ada. Termasuk ibu-ibu nih. Anggap suamimu itu ada ketika di rumah. Gimana caranya? Jangan terlalu sok kuat. Iya, beneran. Ini ilmu buat calon istri. Jangan terlalu merasa sok kuat. Suami itu seneng kalau dimintai tolong sebenarnya. Asalkan baik-baik minta tolongnya. Cuma kadang-kadang suami itu nggak profesional. Kenapa laki-laki kalau kerja sering nggak profesional, terutama dalam urusan rumah? Karena nggak bisa fokus. Jadi laki-laki itu nggak bisa diganggu kalau kerja. Kalau misalnya kerja di sini, diajak ngobrol sama macam, nggak fokus. Jadi kalau kerjain satu harus satu terus, diem gitu. Nggak bisa nyambil. Jarang laki-laki bisa nyambil. Nggak punya kemampuan multitasking sehebat perempuan. Tahu multitasking? Melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Laki-laki jarang yang bisa. Maksimal 3 pekerjaan. Maksimal itu 3. Kebanyakan cuma 2. Nonton sambil makan, udah itu maksimal. Nggak ada yang lain. Kalau ditambah satu lagi pekerjaan, nggak akan bener. Misalnya, istri bilang,
Si suami lagi nonton sambil makan. Udah 2 pekerjaan kan? Si istri bilang, nanti tolong, apa misalnya? Itu mesin cuci matiin. Atau misalnya, nanti habis ini jangan lupa masak nasi ya. Itu tinggal dicetrekin doang gitu. Cetrekin doang, tinggal cetrekin doang. Misalnya, lagi nunggu apa gitu. Bisa jadi, istrinya ke pasar. Pulang-pulang, masih belum dicetrekin itu. Si Magicom-nya, bisa jadi. Bisa jadi. Kenapa? Karena laki-laki itu sudah sedang melakukan 2 pekerjaan. Sering begitu, ya, begitu. Cuma ya yang namanya laki-laki diminta tolong sebenarnya seneng, asalkan nggak sedang melakukan pekerjaan tadi, atau asalkan tidak sedang ada masalah. Kalau lagi ada masalah ya laki-laki fokus sama masalahnya, bener nggak? Laki-laki kalau lagi masalah fokus sama masalahnya kan, nggak bisa diganggu itu. Diapain pun gak akan bisa terganggu. Cuma jangan merasa sok kuat. Karena merasa kuat, laki-laki merasa, kok saya nggak dihargai deh. Misalnya, angkat galon misalnya. Udah, minta aja angkat galon, minta bantuan aja. Masalah. Tolong angkatin galon. Asalkan tadi, tepat momennya. Angkat galon. Kemudian kalau ada masalah-masalah, jangan manggil tukang dulu gitu. Selama dikira-kira suami masih bisa. Begitu. Kecuali kalau memang udah gak bisa. Jadi jangan minta bantuan ke orang lain dulu. Oh, kalau misalnya ada istri minta bantuan ke orang lain dulu, suami ini merasa terhina itu. Sehina-hinanya itu. Jangan suka minta bantuan. Apalagi minta bantuan ke laki-laki. Walaupun itu tukang. Tanpa sepengetahuan suami itu bisa bahaya. Begitu. Kenapa? Karena laki-laki ingin selalu dianggap eksis. Itu udah fitrahnya laki-laki memang begitu. Ya, laki-laki itu pemimpin, pengen dianggap eksis, pengen dianggap ada. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wallahu taala alam. Ini pelajaran-pelajaran penting yang nggak ada di buku pelajaran. Nggak ada di buku pelajaran, dijamin. Ada nggak buku pelajaran? Nggak ada. Harusnya nulis ya begitu-begituan ya. Antum nulis lah. Pelajaran-pelajaran penting dalam rumah tangga. Quote-quote apa, pesan-pesan apa itu penting. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Summa kemudian latus'alunna, di sini pakai lam dan pakai nun taukid. Nun taukidnya nun taukid saqilah. Nun taukid itu ada 2. Ada nun khafifah sukun, ada nun saqilah tasydid. Ini namanya menunjukkan pasti benar-benar akan terjadi. Pakai nun sukun saja benar terjadi. Ini pakai nun tasydid. Pasti benar-benar, udah pasti benar-benar. Ditambah lam, pasti lagi itu artinya. Udah pasti benar-benar, pasti lagi. Masya Allah gitu ya. Ini kalau misalnya antum paham bahasa Arab, ini kayak udah ngomong udah tegas-tegasnya tegas banget itu. Udah di bold, dimiringin, kemudian di garis bawah, fontnya diperbesar gitu. Kalimat itu fontnya diperbesar gitu. Yang lain 12 di 24 fontnya. Saking ingin menegaskannya gitu. Cuma kita kan gak ngerti bahasa Arab ya. Kayaknya cuma latus alun ini. Ya gitu aja deh. Ada terjemah ya. Terjemah kan nggak bisa. Mau aku terjemahannya apa? Coba terjemahan apa di Kemenag? Ada yang bawa mushaf? Terjemahannya nggak akan setajam bahasa Arabnya, nggak akan. Karena susah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Punya bahasa Indonesia nggak punya gaya bahasa begini. Bahasa Indonesia tidak memiliki gaya bahasa begini. Quran per ayat. Kenapa yang Kemenag ini nggak ada tafsirnya sekarang ya? Kemenag yang situs tadi saya buka-buka kok nggak ada tafsirnya sekarang. Bagusan yang Androidnya berarti. Atau saya nggak ngerti itu tampilan baru sekarang. Al-Takatsur. Ini resmi Kemenag nih. Mana? Kemudian kamu pasti benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatannya. Segitu aja. Kamu pasti benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Ya, belum cukup. Kenapa? Karena ada 3 sebenarnya. Kan nunnya nun saqilah. Berarti kan 2 itu kan. Berat. Berarti pasti benar-benar. Ditambah lam. Berarti ada 3 sebenarnya. Penegasannya ada 3 harusnya. Nggak ada dalam gaya bahasa Indonesia, nggak ada begini. Dalam gaya bahasa Indonesia nggak ada.
Maka dari itu, ya karena susah, dia apa terjemahinnya kayak gimana? Masa nanti diterjemahinnya kemudian kamu pasti benar-benar pasti akan, itu nggak bisa kan? Dalam bahasa Indonesia nggak ada begitu, nggak bisa. Cuma kemudian latus aluna, kenapa kok ada kemudian? Jadi dalam bahasa Arab kata hubung ada 3, ada waw, ada fa, ada thumma. Waw, ada fa, ada fa, dan thumma. Apa bedanya? Ini urutan waktu yang bedanya. Waw beriringan, waktunya bersamaan. Fa bergantian waktunya tapi jedanya itu cepat. Thumma bergantian waktunya dan jedanya lambat. Ya jelas, yang namanya dunia akhirat jedanya lambat kan, lama kan kita nunggu akhirat. Sedangkan ini pertanyaannya di akhirat. Tsumma latus'alunna, kemudian engkau pasti benar-benar sungguh akan ditanya yauma idzin, pada hari itu, anin naim, atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. An syukrin naim, yaitu tentang seberapa besar rasa syukurmu atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepadamu. Maka berarti di sini ini kan khobar, tapi ada perintah. Apa perintahnya? Fa yutalibul abada bi ada'i syukri ni'matallahi 'alan na'im. Maka sebetulnya di sini ada perintah bagi setiap hamba untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Pertanyaannya, bagaimana cara bersyukur yang benar? Gimana cara bersyukur yang benar? Cukup mengucapkan alhamdulillah, itu salah satu bagian dari syukur. Tapi belum cukup. Yang namanya bersyukur itu adalah menggunakan apa yang diberikan sesuai dengan keinginan yang memberikannya. Itulah cara bersyukur yang benar. Misal, saya ngasih sepatu lah. Saya ngasih sepatu, jangan sepatu deh. Misalnya saya ngasih gamis ke Ubed. Bet, gamis bagus. Terus sama Ubed digunting gamisnya, jadiin lap. Nah, kira-kira cara bersyukur atau bukan? Kata syukur, alhamdulillah, cocok dibuat lap. Boleh nggak? Tidak bersyukur dia. Ini dalam konteks dengan manusia. Coba antum bayangkan, diubah pemberinya sekarang Allah. Allah ngasih apa? Allah ngasih apa sama kita? Katsir, gak kehitung. Yang pertama, nyawa. Saya punya nyawa semua. Saya punya. Kalau nggak ada nyawa nggak akan ada hidup di sini. Dan di dalam nyawa, di dalam ruh, ada fungsi-fungsi organ, penglihatan, basar, pendengaran, as-sama', penciuman. Masih sehat penciuman? Indera penciuman. Perasa masih sehat? Lidah? Jantung masih berdetak? Oh, Masya Allah. Ya. Pipis masih lancar? Masih. Pup juga masih lancar? Oh, kebayang. Terlalu lancar nggak enak, nggak lancar pun nggak enak. Ya. Subhanallah. Kenikmatan bukan itu semuanya? Oh, kenikmatan. Bagaimana cara bersyukurnya? Gunakan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan yang diridhoi Allah. Nah, itu cara bersyukur paling benar. Enggak ada cara bersyukur yang lain. Kita punya akal, punya jiwa, punya hati, punya qalb, punya fuad. Manfaatkan buat menuntut ilmu. Saya sering berpikir ya, manusia itu kalau mengoptimalkan potensi kecerdasannya itu bisa sangat luar biasa. Kenapa? Karena ternyata betapa banyak orang yang bisa melakukan hal-hal ajaib. Cuma sayangnya bukan hal syariat. Main yoyo, sampai muter-muter, ngeri sekali gitu kan ya. Anak-anak Jepang itu biasanya jago-jago ya. Bisa memuter-muter dibikin apa? Ngeri sekali mereka. Atau misalnya orang Meksiko itu yang apa? Rubik apa? Pakai di juggling sama tangan, ngebenerin Rubik sambil juggling. Antum coba yang itu manusia kalau menggunakan kecerdasannya tuh.
Sayang kan? Dimanfaatin buat main Rubik doang. Sayang banget. Kata orang apa main Rubik bisa melatih kecerdasan. Ya kalau cuma main Rubik buat Rubik doang ya nggak akan dilatih kecerdasan. Akhirnya dia melatih Rubik buat apa? Ya buat main Rubik. Bukan buat melatih kecerdasan dalam bidang ilmu yang lain. Sayang. Ternyata bisa sampai seperti itu. Atau misalnya apa acara yang baru itu, The Champion atau apa? Yang baru-baru viral itu? Oh, Clash of Champion. Coba antum lihat. Bagaimana orang ngitung dengan kecepatan yang sama dengan kalkulator. Bahkan lebih cepat dari kalkulator itu. Kadang-kadang ada yang ngikutin. Telat itu. Udah dijawab duluan ya kalkulatornya gitu ya. Beneran? Iya kan? Kita baru tak udah kejawab. Kita baru tak udah kejawab. Apalagi udah akar-akaran. Susah nyari kalkulator kan akar di mana ini. Masya Allah. Belum lagi nginget nama-nama tahun. Tahun, kemudian nama-nama tempat, wilayah. Masya Allah. Itu manusia kalau menggunakan kecerdasannya bisa begitu loh. Cuma kan sayang ya. Maksudnya ya mereka mending lah yang Clash of Champions masih bermanfaat. Secara umum dalam kehidupan manusia masih bermanfaat. Coba kalau yang kecerdasan itu dipakai buat main game, dipakai buat tadi itu Rubik, dipakai buat yang hal-hal yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya mungkin menurut mereka ada manfaatnya, jadi terkenal, jadi banyak duit gitu kan. Tapi dalam syariat nggak ada manfaatnya sama sekali. Coba dipakai buat perkara-perkara yang lebih baik. Itu anak-anak yang Clash Champion itu, kalau misalnya dia dipakai buat ngafal Quran, saya yakin mereka cepat hafal mereka. Saya yakin. Ya, saya yakin itu. Cuma jarang walaupun ada. Padahal kan kalau misalnya dimanfaatin potensi otaknya kan luar biasa tuh ya. Buat udah hafal maten, udah hafal Al-Quran, hafalin maten tuh. Saya yakin juga kayaknya Bukhari Muslim bisa kayaknya mereka hafal gitu. Sayang gitu, potensi akalnya itu luar biasa. Bahkan mungkin bisa jadi kutub hafal bisa jadi. Lah wong nama-nama negara, kota, segala macam aja inget kok. Apalagi Al-Quran sama Sunnah yang itu ada unsur wahyu di dalamnya. Di mana ulama-ulama zaman dulu pernah menghafal seperti itu kan? Saya yakin mereka bisa. Cuma sayang, kurang dimanfaatkan. Kesadarannya kurang dalam beragama. Itu sayang. Jadi kalau misalnya kita menemukan ada yang anak yang memang potensi seperti itu dimanfaatkan. Cuma sayangnya memang nggak setiap anak begitu. Ya. Jangan juga dipaksa, harus jadi begitu semua. Nggak bisa. Beda-beda. Daya nalar setiap orang itu beda-beda. Hanya saja, ketika kita bisa mengoptimalkan potensi yang kita miliki, apapun itu potensi kita, nggak masalah. Ada potensi yang ngafal, ada potensi yang analisis, ada potensi itu ngajar, ada potensi itu membuat kalimat-kalimat yang menarik yang bisa bikin orang itu ngedenger suara atau ngedenger pembicaraan itu kayak lagi tersihir gitu. Nggak bisa berpaling gitu. Kalau udah dia ngomong, mati dengerin. Manfaatkan potensi-potensi itu semuanya. Manfaatkan potensi-potensi itu semuanya untuk kebaikan Islam. Karena itulah yang pada akhirnya akan menyelamatkan kita di akhir. Bukan dengan hal-hal lain di luar itu. Ya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, antum ngapain aja ketika di dunia? Kita bisa jawab lah. Seenggaknya enggak malu-maluin. Walaupun tidak membanggakan gitu kan. Ya kan? Ya, seenggaknya enggak malu-maluin, tidak membanggakan. Ya. Nah, kalau bisa membanggakan jawabannya. Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla bukan sekali-kali tidak yang tepat di sini artinya. Kalla di sini artinya adalah ala, sesungguhnya. Atau ketahuilah. Ala sawfa ta'lamun. Ketahuilah bahwa kalian benar-benar akan mengetahuinya. Atau sesungguhnya kalian benar-benar akan mengetahuinya. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Sungguh atau kemudian benar kalian pasti akan mengetahuinya. Kalla, ketahuilah, lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau kalian itu akan mengetahuinya secara yakin. Karena pengetahuan itu bertingkat. Yang pertama ilmul yakin. Kabar. Kita udah tahu kan ada kabar neraka, kabar surga. Ya, kalian akan mengetahuinya secara ilmu yakin. Oke, kita sudah mengetahui ilmu yakin sekarang. La tarawunnal jahim. Maka nanti ainal yakin. La tarawunnal jahim ini ainal yakin. La tarawunnaha ainal yakin. Kalian benar-benar akan melihatnya. Inilah tingkatan ilmu yang kedua. Melihat, mengalami. Melihat atau mengalami.
Misal ketika saya tanya, antum tahu patung Liberty semuanya? Itu tingkatan apa tuh? Ilmal yakin, atau ainul yakin, atau hakul yakin? Hah? Ada yang pernah lihat? Antum pernah lihat langsung? Wah, gak bisa. Lihat di Google Maps nggak bisa ya. Berarti rata-rata kita ilmal yakin. Ilmal yakin. Rata-rata kita ilmal yakin. Itu berarti tingkatan ilmu paling rendah. Tapi benar, nggak bohong, ya kan? Kapan seorang bisa disebut ainal yakin? Kalau dia melihat summa latarawunnaha ainal yakin. Kalian nanti akan benar-benar melihatnya secara langsung dengan mata kepala kalian sendiri. Nah, itulah itulah ainal yakin. Nanti kalian akan benar-benar melihat neraka. Ini Allah ngejanjiin, kalian nanti benar akan melihat. Setelah itu summa latus'aluna yauma idzin 'anil naim yang tadi telah disampaikan. Jadi ini kabar sekaligus peringatan bagi manusia di mana kalian di dunia jangan sampai terlalu banyak disibukkan dengan kehidupan dunia, dengan harta, dengan anak. Kemudian apa? Mungkin jumlah kalau di kalangan para penuntut ilmu atau para ustadz mungkin muridnya yang banyak, followersnya lebih banyak, ma'hadnya lebih besar, lulusannya lebih baik. Kadang-kadang begitu ya. Ada kan? Ma'had itu, ya rata-rata ma'had kan begitu. Yang ditampilkan pasti lulusan terbaik kan? Gak dikasih tahu lulusan yang jeleknya kayak gimana. Bisa jadi jumlah santrinya 1000. Kemudian yang terbaiknya 5, tapi itu disebut terus. Posternya ditempel di mana-mana, namanya disebut di mana-mana. Supaya apa? Ya supaya membanggakan ma'had gitu kan. Nggak ngelihat nih yang 9.000 berapa? 995-nya nggak dilihat. Kayak gimana nasib mereka begitu kan? Rata-rata begitu. Rata-rata begitu. Apalagi program-program Afan ya. Misalnya program tahfidz yang 1 bulan. Ini banyak tuh. Woi, telah menyelesaikan hafalan selama 16 hari ya. Sebelumnya udah hafal 30 juz, itu tinggal setoran doang. Nggak diomongin tuh. Sebelumnya dia ngafal nggak diomongin. Pokoknya di iklannya, di program ini fulan bisa menghafalkan selama 16 hari. Begitu. Itu sering jadi iklan. Kalau memang dalam rangka berbuat kebaikan ya, memotivasi orang untuk berbuat kebaikan nggak masalah. Tapi kalau dalam rangka sekadar, dalam tanda petik ya, nipu, ada unsur penipuan kan? Nipu orang untuk daftar ke dia, ini kan ya ada unsur penipuan jadinya gitu. Kan nggak semua orang sama seperti itu. Ya kalau mau jujur berarti yang bener-bener dari nol, di sini belajar kayak gimana hasilnya tuh? Itu baru benar. Begitu. Itu banyak ya model-model iklan seperti itu. Sekolah-sekolah, bimbel-bimbel ya kan. Lulusan kami diterima di UI misalnya begitu. Berapa banyak yang diterima dibandingkan yang enggaknya misalnya begitu kan. Persentasenya. Atau ya banyak lah masalah-masalah yang hal-hal seperti ini bisa mengarahkan kita pada kebanggaan-kebanggaan yang tercela. Maka hati-hati, jangan sampai kemudian kita disibukkan dengan dunia, menipu kita, karena dunia itu ya indah, tapi indahnya indah menipu. Gharar, tipuan, dunia itu tipuan. Kenapa? Karena dunia itu fana. Fana itu pasti akan hilang, pasti akan hancur. Begitu. Setampan apapun wajah kita, secantik apapun wajahnya para akhwat sekalian, maka tidak akan bisa menjadi sesuatu yang baik di akhirat kalau tidak diiringi dengan ketakwaan. Bukankah ketika seseorang itu banyak berbuat maksiat dan dosa, dia akan dibangkitkan dalam keadaan wajah yang hitam, legam, ya kan? Dan bukankah ketika orang yang mungkin di dunianya, teman-teman kita di Afrika sana, hitam, legam, bukan rasis ya, ini fisik mereka seperti itu. Tapi ketika nanti kemudian mereka dengan ketakwaannya dibangkit oleh Allah SWT, mereka apa? Wujuhu yauma idzin nadhirah. Cerah, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Subhanallah. Artinya ini cuma casing aja, semua yang kita miliki ini casing semuanya. Casing. Maka yang ganteng jangan berbangga diri, yang jelek
jangan insecure. Yang cantik juga jangan berbangga diri, yang biasa-biasa jangan insecure. Fisik apapun itu ya. Fisik apapun. Karena setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan fisik masing-masing. Itu ada juga kekurangannya. Kalau dilihat kekurangannya ada aja. Ya tiap orang itu kadang-kadang ada, antum ya beda sih. Kalau laki-laki emang cenderung nggak terlalu memperhatikan fisik ya. Perempuan kadang-kadang. Perempuan dengan badan yang ideal saja kadang-kadang bercermin itu di depan cermin itu oh kayak kurang ininya, kurang itunya, kurang ininya, kurang itunya, kurang terus gitu. Perempuan itu ya. Ya biasanya begitu biasanya. Laki-laki sebaliknya. Badan seadanya di cermin itu kayak kayak udah paling hebat gitu. Padahal badan ceking, kurus, tulang belulang, tapi udah kayak binaraga itu kalau cermin. Itu laki-laki tuh. Ada unsur kebanggaan. Ya, lebih baik. Jadinya gampang bersyukur seenggaknya dari sisi itu. Cuma kalau perempuan, bahkan ada teman saya itu ya udah kurus kecil, tapi aduh saya gemuk banget sih ya. Ya Allah itu udah tinggal tulang doang. masih bilangnya oh ini gemuk banget gitu. Astagfirullah tinggal tulang doang gitu ya. Masih bilang begitu. Atau misalnya ada jerawat satu aja kayaknya, ya Allah ini jerawat gimana ini Allah. Laki-laki jerawat banyakannya biasa aja. Pede aja pakai jerawat, biasa aja, bodoh amat gitu. Ya, laki-laki agak-agak cuek dengan masalah penampilan itu alhamdulillah. Mudah-mudahan bagian dari rasa bersyukur kan. Ya, kita syukuri aja apa yang ada gitu kan. Walaupun kadang-kadang ada juga sebagian laki-laki insecure. Tapi hindarkan rasa-rasa insecure itu. Semua kita fi asni taqwim oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah fisik, masalah dunia itu udah fi asni taqwim. Masalah harta itu udah ada takdirnya masing-masing, kita nggak perlu ribet. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah dunia itu kan sebetulnya ya udah kita nggak perlu ikut campur ya, semua udah Allah atur kan. Apa coba yang nggak diatur? Apa yang nggak diatur? Masalah dunia. Dunia kita apa sih yang nggak diatur sama Allah? Sampai kita begitu risaunya. Antum masih risau sama dunia? Ada yang masih risau sama dunia? Apa sih yang nggak diatur sama Allah? Apa coba? Gak ada. Terus kenapa kita risau? Kenapa kita cemas? Kenapa kita galau? Ada yang masih galau sini? Galau karena apa? Kalau galau karena takut masuk neraka ya saya acungkan jempol. 4 jempol ya, 2 jempol tangan dan 2 jempol kaki. Tapi ada nggak orang yang galau karena urusan neraka, segalau seseorang yang misalnya mohon maaf nikahnya agak telat sedikit. Itu kadang-kadang orang yang nikahnya agak telat sedikit galaunya udah kayak mau masuk neraka. Atau gara-gara tadi, cuma gara-gara masalah satu jerawat aja galaunya udah kayak nggak bisa masuk surga gitu. Nah ini, atau misalnya ikhwan lamaran ditolak, galaunya udah kayak mau masuk neraka jahanam aja gitu kan. Biasa aja. Maksudnya biasa aja begitu. Urusan dunia itu simple. Harta habis, dompet kering, ya berarti Allah bakal ngasih. Ya. Di mana masa menjadi kering, di mana sumur telah kering, maka berarti Allah akan menurunkan hujan, itu prinsipnya. Di mana sumur itu mengering, maka Allah pasti akan menurunkan hujan. Selesai. Janji Allah kan begitu. Terus kenapa kita risau? Risau kenapa? Risau. Ada yang masih risau? Ada yang masih galau? Ya kecewa boleh. Pusing sedikit karena ada masalah boleh, tapi jangan berlarut-larut, biasa aja. Urusan dunia. Tugas kita itu ngejar akhirat. Nuntut ilmu, ibadah. Itu yang nggak bisa, yang belum dipastikan itu kan. Kita belum dipastikan di akhirat kita selamat atau enggak, itu belum dipastikan. Dunia itu udah pasti. Udah pasti, dunia itu udah pasti. Ya, masalahnya, udah apa lagi? Ya kita khawatir terhadap sesuatu yang pasti, tapi nggak khawatir terhadap sesuatu yang nggak pasti, kan aneh. Aneh nggak? Aneh nggak sih? Aneh kan? Dunia kan pasti. Dunia pasti nggak? Pasti. Terus kenapa orang banyak ngeluh terhadap dunia, tapi mereka lupa terhadap sesuatu yang belum pasti? Di akhirat ini selamat atau enggak? Itu yang mestinya kita pikirin itu. Di akhirat ini kita selamat atau enggak? Ya, udah, jangan lagi kita tertipu dengan dunia, udah selesai lah, urusan dunia selesai. Maka semua yang kita lakukan harus pertimbangannya pertimbangan akhirat.
Harus pertimbangan akhirat. Saya nuntut ilmu di mana, harus yang paling mendekatkan saya dengan akhirat. Saya beraktivitas bekerja di mana, harus yang paling mendekatkan dengan akhirat. Saya mau menyekolahkan anak saya di mana, harus yang paling mendekatkan dengan akhirat. Saya berteman dengan siapa, harus yang paling mendekatkan dengan akhirat. Termasuk nanti saya menikah dengan siapa, harus yang paling mendekatkan dengan akhirat. Begitu. Kenapa? Karena yang belum pas itu kehidupan akhirat kita. Ya. Jadi kalau menyesal karena sesuatu, sesalnya harus sesal akhirat begitu. Jangan sesal dunia. Sesuatu yang tidak bisa didapat di dunia, boleh kita sesali, tapi atas pertimbangan akhirat. Jangan karena duniawi itu. Misal, antum misalnya ngelamar seorang, solehah, ditolak. Nah, kecewanya itu jangan kecewa karena duniawinya. Tapi kecewanya itu kecewalah karena khawatirnya apa? Khawatirnya itu gak ada yang bisa mendekatkan ke akhirat. Misalnya begitu. Padahal pertimbangan saya ini pasti kalau nikah, bukan pasti. Pertimbangan saya kemungkinan besar kalau nikah sama dia akan lebih dekat dengan akhirat gitu kan. Tapi malah ditolak. Saya khawatir kalau nikah sama yang lain belum. Maka doa sama Allahnya kan enak. Ya Allah, cari yang lebih baik, yang lebih mendekatkan saya dari akhirat. Begitu. Maka pertimbangannya seperti itu. Selalu seperti itu. Sehingga ketika nanti berbicara, bersikap, bagaimana bersikap ketika marah, ketika bosan, suntuk, dan lain sebagainya, itu ya semua pertimbangan akhirat. Adalah saya kalau marah mendingan diem. Oh emang kenapa mendingan diem? Karena kalau ngomong takut nambah rusak akhirat saya. Kalau ngomong itu kadang-kadang suka nggak terkontrol. Ya nggak masalah. Ada orang kalau marah itu kan nggak bisa dikontrol kan. Lebih baik diam berarti kan. Nggak apa di otak aja tuh. Perangnya di otak aja tuh. Omongannya tuh di otak aja. Itu udah diam. Begitu. Jadi semuanya pokoknya pertimbangannya karena akhirat. Ya, karena itu yang belum pasti dalam kehidupan kita. Adapun urusan dunia semuanya sudah pasti, maka prinsipnya enggak perlu ikut campur, semua sudah Allah atur. Dan dalam urusan dunia mah gak usah ikut campur. Hukumnya Allah sudah ada, syariatnya Allah sudah ada, takdirnya Allah sudah pasti. Yang penting kita laksanakan semua perintah aturannya Allah Subhanahu wa taala, setelah itu serahkan kepada Allah. Itu urusan dunia, gampang, simpel urusan dunia. Ya. Wallahu taala a'lam. Khair. Ada yang tanyakan sampai di sini? Bismillah. Kadang-kadang suka ada yang nanya, Ustaz, nuntut ilmu dulu atau nikah dulu? Pertimbangan akhirat. Kira-kira mana yang lebih mendekatkan diri pada akhirat? Begitu ya. Oleh karena itu, kalau kita paham hal ini, kita bisa memahami kenapa Imam Nawawi bawa itu bawa cicak. Si Oyen bawa cicak. Maka kita bisa memahami, ini malah kesini. Jangan kesini. Maka kita bisa memahami kenapa Imam Nawawi kok tidak menikah. Karena bisa jadi khawatir dengan pernikahan itu jarak akhiratnya jadi renggang. Entah nanti ngajarnya jadi berkurang, konsentrasi dalam ilmunya jadi berkurang, atau kemudian hak-hak istrinya ada yang terabaikan gara-gara beliau sibuk ngajar. Maka pertimbangan-pertimbangan seperti itu yang dijadikan alasan oleh para ulama kenapa mereka kok nggak sempat nikah, bukan nggak mau nikah, ya nggak sempat nikah. Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi, begitu. Jadi pertimbangannya pertimbangan akhirat, jangan pertimbangan dunia. Jangan pertimbangan dunia. Kalau masalah yang sifatnya duniawi udah Allah atur, tenang aja. Udah Allah atur. Tinggal seberapa besar keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada takdir, iman yang keenam dan yang paling berat. Iman kepada Allah,
bukan meremehkan, tapi iman kepada Allah, iman nomor satu itu yang paling ringan. Makin ke bawah itu makin berat. 1, 2, 3 itu levelnya naik tuh. Butuh keyakinan itu makin naik. Banyak orang percaya sama Allah tapi ragu sama Rasul. Ya kan? Begitu. Percaya sama Allah, percaya sama Rasul tapi ragu terhadap hari kebangkitan, kiamat. Udah percaya sama kiamat, ragu sama takdir. Butuh keyakinan yang lebih besar dan lebih kuat. Allah Ta'ala. Pertanyaan. Kalau lapar mata sama kitab, jadinya beli kitab. Tapi nggak tahu kapan bisa dibacanya. Gimana? Nah, kalau saya pribadi, beli kitab itu investasi. Kalau saya pribadi mikirnya beli kitab itu investasi. Kalaupun tidak sempat saya baca, maka kitab itu akan menjadi warisan. Dan saya berharap salah satu warisan terbaik saya kepada anak-anak adalah kitab. Kalau saya pribadi pikir seperti itu. Sehingga tidak pernah ada istilah rugi atau mubadzir membeli kitab. Enggak ada istilah rugi atau mubadzir dalam beli kitab. Ya selama kitabnya memang ilmu isinya. Saya selalu berpikir seperti itu. Dan memang banyak yang berpikir seperti itu, banyak. Guru-guru saya pun banyak yang berpikir seperti itu. Justru selama ada uang, beli dulu. Khawatirnya kepake sama yang lain. Sehingga nanti ketika Allah nanya, ngapain beli kitab gak dibaca? Ya Allah, saya beli kitab bukan dalam rangka sekadar untuk saya baca, tapi ada yang lebih berharga supaya bisa diwariskan pada anak. Mungkin saya nggak sempat baca, tapi saya berharap anak-anak saya sempat baca. Anak saya nggak sempat baca, saya berharap cucunya sempat baca. Begitu. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau saya pribadi seperti itu, ya. Maka di antara wasiat mungkin yang nanti akan disampaikan, jangan pernah jual buku, jangan pernah jual kitab. Jangankan jual, meminjamkan saja jangan sebenarnya. Sebenarnya nggak bagus minjemin kitab yang dibawa pulang ke rumahnya, itu jangan. Kenapa? Karena jarang balik. Kalaupun balik rusak, itu sering. Ya. Siapakah yang beri nama-nama Al-Quran? Banyak. Ada yang wahyu, ada yang dari Nabi, ada yang sahabat, ada yang ijtihad, ulama. Jadi nggak semuanya. Nggak semuanya, ya. Jadi beda-beda. Jadi beda-beda. Jadi beda-beda. Misalnya, tapi kebanyakan hadis ya. Kalau nama-nama Al-Quran itu kebanyakan hadis. Kebanyakan hadis. Kalau berharap seorang resign supaya posisi dia bisa kita milikin, dosa nggak? Oh, ini hasad ini, urusan dunia kan? Mudah-mudahan dia resign supaya nanti saya naik jabatan, gantiin dia. Itu nggak boleh. Sama seperti berharap seseorang buat jadi janda supaya dia nikahin, sama aja itu. Kutunggu jandamu gitu ya, ada istilah begitu. Sama, dalam urusan pekerjaan sama, dalam urusan jabatan sama, dalam urusan pernikahan sama, nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali kalau memang orang tersebut tidak cakap dalam urusan pekerjaan. Ini orang nggak bener, nggak profesional, masuk ke sini cuma karena ordal doang, orang dalam. Ya mendingan segera resign lah. Mudah-mudahan dapat masalah supaya kemudian ada yang menggantikan lebih baik. Walaupun mungkin bukan saya. Begitu. Jadi jangan supaya saya, woy. Itu mah namanya apa ya? Menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, ada unsur kesombongan juga berarti. Bagaimana dengan perempuan yang lebih mendahulukan untuk ilmu, namun usia sudah matang? Manakah lebih utama? Maka dalam keadaan seperti ini, lagi-lagi ke akhirat pertimbangannya. Apalagi perempuan, kalau perempuan sih dalam tanda petik nggak terlalu butuh ya nikah itu. Mohon maaf ya, dibanding laki-laki. Kebutuhan terhadap nikah itu lebih besar laki-laki dibandingkan perempuan. Ini serius. Apalagi perempuan yang sejak awal di rumahnya dalam keadaan baik-baik dengan keluarganya. Itu kadang-kadang nggak butuh tambahan orang. Ngapain saya butuh laki-laki lain? Ada ayah saya, ada kakak saya, baik-baik mereka semuanya. Itu banyak perempuan yang mikir seperti itu, karena nggak butuh tambahan, ngapain gitu. Ya udah, kalau memang nggak terlalu butuh, manfaatkan buat untuk ilmu. Karena kebutuhan biologis perempuan itu nggak sebesar laki-laki.
Kenapa kok bisa seperti itu? Karena perempuan itu rasa malunya lebih besar. Sehingga bisa meredam syahwat. Beda sama laki-laki. Laki-laki kalau syahwat tinggi, hilang rasa malunya. Benar nggak? Syahwat meninggi, logika menurun. Itulah laki-laki. Itu laki-laki. Makanya laki-laki lebih butuh nikah dibandingkan perempuan. Cuma yang jadi masalah kadang-kadang laki-laki nikah usia 25, perempuan 19. Kebalik harusnya. Laki-laki itu harusnya usia 19 sudah menikah gitu. Karena lebih butuh. Karena lebih butuh. Ya walaupun idealnya memang perempuan lebih muda daripada laki-laki. Cuma perempuan itu nggak terlalu butuh nikah. Karena rasa malunya lebih besar dan perempuan itu bisa teralihkan ya kalaupun ada syahwat terhadap laki-laki, perempuan itu mudah mengalihkan dengan aktivitas, belajar itu. Kalau laki-laki enggak, malah justru nggak bisa konsentrasi. Malah justru nggak bisa konsentrasi. Itu beda sama laki-laki. Maka sebetulnya lebih ringan dalam urusan ini. Kalau memang ya sebagian orang tua kadang-kadang ada perempuan usia 28, apalagi 29, wah 30 di atas 30. Jangan-jangan di atas 30 ya. Kayaknya sebagian orang tua usia perempuan 25 aja kayaknya udah mulai ada yang khawatir. Orang tua biasanya. Karena ini berkaitan dengan adat. Biasanya ditanya-tanya terus, apalagi pas lebaran kan. Kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Kalau memang kalau memang para akhwat yakin, dengan tidak menikah masih bisa menjaga kehormatannya, masih ada wali yang bisa menjaganya, masih ada yang bisa memberikan nafkah padanya. Lalu kemudian waktu yang ada dimanfaatkan buat nuntut ilmu dan kebaikan, nggak masalah. Sama sekali tidak bermasalah. Lagi-lagi pertimbangan akhirat, bukan dunia. Bukan dunia. Pertimbangan akhirat. Maka demikian pula laki-laki, pertimbangannya akhirat. Nikah itu bukan sekedar melampiaskan kebutuhan biologis, tapi bagaimana agar kebutuhan biologis itu menjadi pahala. Itu. Jadi akhirat lagi-lagi. Ya. Lagi-lagi akhirat. Pertimbangannya pokoknya pertimbangan akhirat. Jangan pertimbangan dunia. Begitu. Wallahualam nih, realitanya perempuan kayak gimana? Cuma biasanya sih perempuan, karena saya banyak kenal ya, orang-orang yang, perempuan-perempuan yang bisa jadi dia nggak pernah nikah dan sepertinya hilang rasa mau nikahnya gitu. Atau orang yang sudah pernah menikah terus bilang, laki-laki gitu-gitu doang, saya nggak butuh laki-laki. Itu banyak itu, perempuan-perempuan begitu. Udah nikah, udah punya anak, saya bisa ngerjain sendiri semuanya. Jadi kalau perempuan itu semakin dia mandiri, semakin nggak butuh laki-laki. Laki-laki sebaliknya. Semakin kaya, semakin pengen banyak perempuannya. Perempuan sebaliknya. Semakin nggak butuh laki-laki. Sekiranya seorang belum tahu tentang satu ilmu, umpamanya dia baru tahu bahwa membaca satu huruf ganjaran 10, tapi dia tahu tentang ganjarannya, apakah dia harus? Nggak masalah. Ganjaran itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala, diketahui atau tidak ya. Ganjaran itu urusan Allah Subhanahu. Kita kan nggak pernah tahu pahala sholat itu apa. Apa pahala sholat? Pahala sholat apa pahala sholat? Apa pahala sholat? Nggak tahu kan untuk pahala sholat itu apa? Tapi kita tetap sholat nggak? Terus pahalanya gimana? Kan kita nggak tahu pahalanya apa. Jadi nggak mesti harus tahu pahalanya apa dulu supaya dapat pahala. Supaya dapat pahala itu yang penting ikhlas dan benar. Urusan pahala urusan Allah. Berapapun pahala yang dikasihkan, apa balasnya urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pasti Allah nggak akan pernah berbuat zalim. Allah pasti adil. Jadi karena dulu saya nggak tahu baca Al-Quran itu dapat pahalanya 10 satu huruf. Dulu dapatnya berapa ya? Nggak usah gitu. Ya, nggak usah mikirin begitu. Santai aja. Apakah dengan adanya ilmu maka ya iya jelas tiap orang berilmu pasti akan bertanggung jawab dengan apa yang diketahuinya. Itu pasti. Itu udah otomatis. Karena dari ilmu akan ditanya apa yang sudah diamalkan. Jadi nanti Allah nanya, ente udah punya ilmu banyak, ini ngamalinnya kayak gimana nih? Ada perkataan kalau nggak salah dari Ibnu Sirin. Ya. Ibnu Sirin mengatakan jangan pernah melakukan sesuatu, jangan pernah berbicara tentang sesuatu sampai kita mengetahui jawaban atas alasan kita melakukannya. Jadi kalau Allah nanya, kenapa kemarin ngomong begini? Kira-kira jawabannya apa tuh? Kalau belum punya jawaban jangan ngomong. Kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu,
Maka kita harus sudah bisa mempersiapkan jawabannya dulu di akhirat. Kalau belum punya jawaban, jangan lakukan itu. Kalau nggak salah Ibnu Sirin yang pernah berkata seperti itu, atau au kama qala. Berat ya. Para ulama zaman dulu begitu. Kalau mau ngomong itu, diam dulu. Mikir dulu. Baru ngomong. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, sebelum kau berbicara, maka berpikirlah 2 kali, kata Ibnu Qayyim. Pikirnya 2 kali. Yang pertama, pikirkanlah apakah pembicaraanmu bermanfaat atau tidak. Pikirin dulu nih, kira-kira perkataan saya bermanfaat atau enggak. Oh, manfaat insya Allah. Maka kata Ibnu Qayyim, jangan langsung ngomong. Mikir lagi sekali lagi. Kok mikir lagi sekali lagi? Pikirkan apakah ada kalimat yang lebih baik dari itu atau tidak. Yo, bayangkan. Sampai sebegitunya. Ya, seperti itu. Jadi sampai sebegitunya kehati-hatian para ulama. Oh, kalau begitu nggak usah nuntut ilmu banyak-banyak dong. Enggak, karena nuntut ilmu itu wajib. Berarti di satu sisi kita wajib nuntut ilmu, di satu sisi kita wajib mengamalkan ilmu. Ya. Kalau misalnya kita punya banyak waktu tapi nggak sempat nuntut ilmu, ya nanti ditanya juga sama Allah, kenapa waktu yang dikasih nggak dipakai buat nuntut ilmu? Udah punya ilmu, kenapa ilmu yang dikasih nggak diamalkan? Udah beramal, kenapa antum beramal tapi nggak ikhlas? Ya terus banyak naik terus seperti itu. Nggak cukup di satu fase. Begitu. Nah ini yang tadi. Mending nggak usah belajar ya. Nggak begitu. Dosa nggak belajar. Nggak belajar itu dosa. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu wajib. Orang yang nggak belajar, dosa. Kecuali kalau memang dia sudah tuntas mempelajari yang fardu ain, kemudian setelah itu dia disibukkan dengan kewajiban-kewajiban lain, entah itu mencari penghidupan, ngurusin masyarakat, ngurusin umat, ngurusin negara, pokoknya disibukkan dengan yang itu sifatnya wajib juga, maka tidak masalah tidak menuntut ilmu tambahan. Tapi kalau ngurusin negara enggak, masyarakat juga enggak, nikah juga belum, mau apa lagi kalau enggak menuntut ilmu? Mau main game seharian full, mau nonton seharian full, scroll itu. Banyak kan sekarang anak muda kerjaan coba gitu kan? Habis scroll, main game. Habis main game, scroll. Habis scroll, main game. Main game, scroll. Main game, scroll. Terus aja gitu. Mau jadi apa? Maka yang ditanya bukan ilmunya orang seperti itu. Ditanya apanya? Waktunya. Buat apa kau habiskan waktumu? Wah, ribet juga, Sat. Ya nggak ribet sebenarnya. Tinggal nuntut ilmu, berusaha beramal. Nggak ribet sebenarnya. Tinggal nuntut ilmu, gak usah beramal. Kalau senang scroll ya scroll yang bermanfaat. Potongan-potongan. Kayak misalnya, kalau saya itu suka itu potongan-potongannya Gus Baha itu ya. Menohok itu seringnya itu ya. Potongan-potongan pendek itu sering menohok kalimat. Atau misalnya potongan-potongannya Agim. Juga bagus. Kalau memang senang scroll gak apa-apa. Scrollnya ilmu semuanya. Kita kan kadang-kadang kalau nonton video YouTube yang panjang malas ya, capek, lelah, ya udah. Nggak apa scroll yang pendek-pendek yang maksimal 2 atau 3 menit atau maksimal banget 5 menit. Tapi ilmu. Begitu. Jadi pasti akan ditanya semuanya. Orang yang nggak belajar tapi punya banyak waktu ditanya waktunya. Orang yang punya banyak ilmu tapi nggak beramal ditanya ilmunya. Orang yang banyak beramal tapi nggak ikhlas ditanya juga amalnya. Semuanya akan ditanya. Semuanya akan ditanya. Wallahu ta'ala. Demikian. Ada yang tanyakan? Di sini? Gimana? Baik. Nabi pernah berdoa. Baik. Bagaimana dengan banyak harta dan banyak anak? Supaya minta banyak harta banyak anak. Harta dan anak itu ada sifat duniawinya. Oh, nggak apa-apa. Bolehkah meminta doa? Bolehkah meminta doa? Banyak anak? Kalau banyak anak, istrinya harus banyak lah. Iya.
Istri satu paling maksimal 10. Coba istri 4, 40. Serius, ini serius. Banyak anak, banyak harta. Banyak orang pengen banyak anak, istri satu, nggak bisa banyak. Maksimal banget 20. Ada yang istrinya satu, anaknya 20? Langka. Paling 3, 5, istri satu mah. Banyak harta. Ustaz, siapa? Yang di Ustaz Zulkifli, 23 ya anaknya. Kan istrinya 4. Ini masih kecil banget ini. Yang keberapa, Ustaz? Yang ke-20, 20 berapa ya? 21 kan? Jadi awalnya jawab yang ke-20. Oh enggak. Ini yang ke-20, 21. 20 yang itu kan. Itu yang berdua. Subhanallah. Berkah. Berkah ya. Boleh nggak minta banyak anak, banyak harta? Jawabannya boleh. Selama lagi-lagi pertimbangannya akhirat. Tapi ada kesenangan duniawi. Nah, minta agar rasa tersebut dialihkan ke akhirat. Ya Allah, saya kok senang banget ya masalah ini. Tapi mudah-mudahan kesenangan itu tetap nanti mengarahkan saya untuk memperbaiki akhirat saya. Boleh seperti itu. Boleh seperti itu. Dipersilahkan. Tapi ingat. Ini pada akhirnya ditentukan oleh siapa? Takdir. Itu yang paling penting. Begitu ya. Jadi tetap nggak masalah. Itu fitrah. Kita senang banyak anak, senang banyak istri, senang banyak harta, itu fitrah. Yang penting semuanya itu kita arahkan untuk akhirat. Makanya dalam madhab Abu Hanifah, dan saya pikir yang juga pendapat madhab yang lain dalam kitab Al-Kasb, dikatakan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, gurunya Imam Syafi'i, penulisnya, dalam kitab Al-Kasb disebutkan bahwa kalau perbandingannya adalah beribadah dengan bekerja, maka mana yang dipilih? Ibadah atau kerja? Memperbanyak ibadah atau memperbanyak kerja? Memperbanyak ibadah atau memperbanyak kerja? Memperbanyak ibadah, ritual. Sudah otomatis. Kerja itu, dalam kitab Al-Kasb, kerja itu hanya secukupnya sampai kita bisa menunaikan nafkah wajib. Setelah itu nggak perlu nambah. Yang ditambah apa? Ibadah. Dalam kitab Al-Kasb. Tapi kata beliau, kalau perbandingannya menikah dengan bekerja, didahulukan mana? Memperbanyak usaha atau memperbanyak istri misalnya begitu. Fokus pada pekerjaan, sibuk dengan pekerjaan, atau beliau membandingannya itu bukan begitu. Membandingannya bukan begini. Afan. Jadi kalau ada orang yang menyibukkan diri dari bekerja sampai lupa ibadah, maka dia tercela kan? Terus gimana kalau misalnya ada orang yang menikah sampai ibadah sunnahnya itu agak berkurang? Tercela nggak? Jadi sibuk ngurusin istri, nambah istri jadi banyak, kewajibannya jadi banyak kan? Ngurusin istri kan? Sampai ibadah sunnahnya berkurang, tercela nggak? Tercela nggak? Bukan ibadah wajib, ibadah sunnahnya aja yang berkurang. Kalau ibadah wajib berkurang jelas dosa, ya udah sepakat ya. Ini ibadah sunnah yang berkurangnya. Tercela nggak? Nah, jawabannya nggak tercela. Oh, nggak tercela. Kok bisa? Karena dalam pernikahan itu ada unsur ibadah yang nilainya itu besar. Salah satunya apa? Maka alasan Al-Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani alasannya adalah memperbanyak keturunan. Di mana kalau diniatkan untuk membanggakan Nabi itu sunnah. Kenapa? Karena Nabi bersabda, nikahilah wanita-wanita yang subur agar bisa melahirkan keturunan yang banyak sehingga aku bisa membanggakan di hadapan umat-umat yang lain, ya? Itu boleh. Begitu. Anda bisa baca kitab Al-Kasb judulnya.
Ini sempat dikaji nih, di kajian orang tua santrinya Kutab Al-Fatih oleh Ustadz Budi Asari, Kutab Al-Kasem. Jadi perbandingan bekerja, ibadah, menikah. Pas bagian menikah, beliau menilai menikah itu bukan termasuk kenikmatan dunia yang dilarang selama benar. Nah, seperti itu, ya. Selama rukunnya sah, syaratnya sah, tidak masalah. Kenapa? Karena di sana ada unsur ibadah, yaitu membanggakan Nabi di akhirat. Itu ibadah. Memperbanyak umat Nabi Muhammad itu ibadah. Maka berarti memperbanyak anak boleh nggak? Ya boleh. Selama tadi niatnya agar kemudian jumlah kaum muslimin banyak, lestari, terjaga. Kalau jihad enak gitu kan. Kalau antum punya anak kayak Ustadz Zulkifli kan, ya 21 kombi kan. Siap jihad semuanya. Wow, mantap itu. Mantap nggak? Coba diniatkan buat itu. Diniatkan buat itu. Mantap gitu. Misalnya punya anak 20, 10-nya laki-laki, 10-nya perempuan. Ya lumayan kan 10 orang berjihad. Dibandingkan orang yang punya anaknya lebih sedikit. Maka peluang ibadahnya lebih kecil kalau anaknya sedikit. Ya. Tapi kalau konteksnya banyak anak harus banyak istri, ya tetap harus memperlihatkan melihat kemampuan diri. Jangan sampai maksa. Kalau sekedar nantinya ibadah sunnahnya berkurang, tidak masalah. Tapi kalau sampai ibadah wajib yang kurang, itu udah dosa. Malah nggak bisa nafkahin, malah kemudian cekcok terus karena nggak bisa memanage dengan baik, malah kemudian menzolimi di antara istri, maka itu haram, wajib ditinggalkan. Maka kita pikirkan baik-baik kalau memang konteks. Cuma kalau satu istri banyak-banyak anak, berapa maksimal? Justru saya kasihan kalau istri sering ngelahirin. Iya nggak? 10 aja kayaknya udah, ya 3 aja ya, 3 nih, anak saya 3. Itu kerasa gitu ya. Gimana ketika melihat perjuangan seorang istri melahirkan anak itu. 3 aja kayaknya udah. Itu gimana gitu ya. Walaupun istri lupa, itu subhanallah ya, salah satu anugerah lupa. Seorang ibu itu lupa ketika anaknya lahir, sakitnya lupa semua tuh. Salah satu anugerah lupa itu. Kalau misalnya ingat, gak ada istri yang mau melahirkan lagi, gak ada. Kalau diingat terus. Tapi ketika anak lahir itu lupa semuanya. Itu luar biasa. Cuma setelah itu kan melahirkannya, Masya Allah, ingat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kayaknya. Ya kasihan gitu. Makanya itu juga cerita menarik. Istrinya Ustadz Zulkifli itu ketika di sidang di pengadilan agama, kan ditanya, kenapa Anda mengizinkan suami Anda menikah lagi? Ya karena saya ingin memperbanyak keturunan. Sayang, kalau suami sehebat ini, cuma punya anak dari saya doang, sayang. Istrinya bilang gitu. Iya, sayang aja suami sehebat ini punya keturunan sedikit, sayang. Sedangkan saya maksimal paling berapa punya anak. Maka harus memperbanyak keturunan dari suami yang paling hebat. Suami yang sangat hebat ini. Apa istilahnya? Gen yang luar biasa gitu. Nah, begitu. Ya, seperti itu. Makanya Imam Hasan ibni Ali bin Abi Thalib, istrinya banyak sekali kan. Karena banyak perempuan yang ingin berharap menjadi ibu dari seorang yang memiliki gen Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nggak apa-apa saya dicerain, yang penting hamil dulu dah. Nah, kasarnya begitu, kasar. Nggak apa-apa kalau memang kamu bosan nanti cerain saya, nggak apa-apa, yang penting saya bisa punya anak dari gen keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikisahkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Saidul Khatir, istrinya Imam Hasan itu sampai 72 atau 100 ya. Dan itu nggak ada yang mencela. Siapa yang berani mencela? Cucunya Nabi, ketua pemuda di surga, Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Wallahu ta'ala. Karena beliau mampu, kalau nggak mampu ya jangan. Apakah tawazun itu 50% yang bukan? Tawazun itu bukan 50-50%. Tawazun itu yang disebut seimbang itu adalah bekerja untuk dunia secukupnya, lalu sisanya untuk akhirat. Itu yang disebut dengan seimbang. Bukan 50-50%, bukan. Keliru kalau 50-50%. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia cuma wala tansa nasibaka minad dunya. Antum kalau misalnya nih disuruh belanja ya, Bang Haikal, jangan lupa ya, beli nasi goreng ya. Jangan lupa kerupuknya, suka lupa tuh.
Pentingan kerupuk atau pentingan nasi gorengnya? Hah? Nasi gorengnya. Allah bilang, kejarlah akhirat, jangan lupakan dunia. Pentingan mana? Hah? Akhirat. Dunia itu cuma sekedar, jangan lupain. Cuma sekedar itu dunia itu. Makanya tidak heran dalam kitab Al-Kasb, hukum asal bekerja itu apa sih? Hukum asal bekerja penghidupan dunia apa hukum asalnya? Apa hukum asalnya? Nah, maka para ulama beda pendapat di dua. Yang pertama itu mubah. Ahlussunnah ya, ulama ahlussunnah ya. Yang pertama mubah, yang kedua sunnah. Hukum asalnya. Bekerja di dunia itu cuma mubah atau sunnah? Hukum asalnya. Nggak ada yang bilang hukum asalnya wajib. Wajib itu kalau kita memang membutuhkan nafkah. Selesai. Kalau masih ada yang nafkahin berarti wajib kerja nggak? Nggak. Kalau misalnya kita masih bisa hidup tanpa meminta-minta, mesti kerja nggak? Nggak. Karena di dunia itu ibadah. Menuntut ilmu, jihad, ritual-ritual ibadah itu. Jadi luar biasa. Judulnya Al-Kasb. Apa arti Al-Kasb? Nyari hidup, penghidupan, bekerja buat dunia. Tapi isinya justru menggali fikih Al-Kasb dengan luar biasa. Ini makanya memang benar ya, cocok. Buat para bapak ini cocok nih, kitab Al-Kasb ini. Itu wajib baca semuanya nih. Ya. Itu cocok ya. Ustaz Budi Asari ngadain kajian kitab itu di kitab Al-Fatih, cocok banget. Antum kayaknya mesti baca kitab Al-Kasb. Judulnya Al-Kasb. Berapa? 340 halaman, tapi itu pendahuluannya cukup banyak. Pendahuluannya cukup banyak. Dan banyak catatan kaki kalau yang kitab yang saya punya. Jadi isinya ringkas, insya Allah. Cuma memang bahasa orang zaman dulu. Bahasanya bahasa orang zaman dulu. Ya gurunya Imam Syafi'i. Kadang-kadang gaya bahasanya itu ya menarik, ya beda ya gaya bahasanya. Jadi bukan 50% akan tetapi fokus dalam urusan akhirat, dunia cukup agar kita ini nggak sengsara aja di dunia. Udah cukup. Pertanyaan. Kalau misalnya ada orang sibuk di ibadah, tapi kemudian nggak bekerja sama sekali, dosa nggak? Hah? Dosa nggak? Hukum asalnya nggak berdosa, kecuali kalau dia kemudian menghinakan diri di hadapan manusia yang lain, itu dosa. Atau terlalu berharap pada bantuan orang lain, akhirnya jadi benalu, itu dosa. Itu yang dilarang oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau berkata dalam masjid, rizki nggak akan turun dari langit. Kenapa? Karena orang-orang yang sibuk zikir itu selalu mengandalkan bantuan orang lain, selalu terlalu bergantung pada orang lain. Maka Umar bin Khattab marah. Ente kalau misalnya nyari rezeki nggak bisa duduk-duduk di masjid doang, keluarlah, seenggaknya jangan ngerepotin orang lain. Begitu. Ya. Jadi nggak dosa, nggak kerja itu nggak dosa, selama dia yakin tidak merepotkan orang lain, tidak mengganggu orang lain, tidak menjadi benalu orang lain. Begitu. Jadi gimana? Oh, masih pada mau jadi bisnismen ya? Butuh ya, orang Islam juga bisnismen, segala macam orang kaya tetap butuh. Siapa saja yang diluaskan rezekinya, diberikan kemampuan untuk berbisnis dengan baik, manfaatkan semua itu untuk akhirat. Bantu para penuntut ilmu yang nggak bisa bisnis. Bantu para ustadz yang ngos-ngosan untuk membiayai mahar sama keluarganya begitu. Iya, bantu. Karena nggak setiap orang diberikan keluasan rezeki, diberikan kemampuan berbisnis dengan baik, nggak semua orang. Seperti itu. Sebagaimana nggak semua orang diberikan keluasan untuk menuntut ilmu kan? Nggak semua orang diberikan, mungkin luas menuntut ilmu tapi nggak diberikan pemahaman yang cepat. Maka jangan paksa para ustadz untuk berbisnis, sebagaimana jangan paksa para pebisnis untuk fokus menuntut ilmu. Jangan. Masing-masing aja. Cuma saling membantu. Saling mengisi ya, dalam puzzle kehidupan kaum muslimin. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan salawat Imam Asy-Syafi'i. Allahumma salli afdalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.